warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Valita Update kembali hadir menyapa Anda dengan informasi terupdate hari ini. Bersama saya Nur Syamsi, inilah Valita Update selengkapnya. Himpunan Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam gelar pembukaan konseling Vibes di Auditorium Mini Fuad IAIN Palopo. HMPS Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah resmi membuka konseling Vibes pada Selasa tanggal 20 Agustus 2024 di Aula Mini Fuad IAIN Palopo. Kegiatan yang berlangsung selama 3 bulan ke depan ini mengangkat tema membangun kerjasama, integritas, dan kepercayaan diri untuk Indonesia Emas tahun 2045. Pembukaan konseling Vibes dihadiri oleh tokoh penting, yaitu Kapolres Kota Palopo AKP Saparudin, Ketua Basnas Kota Palopo Simarsono SE, dan Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Abdul Mutakabir SQMAG. Abdul Mutakabir dalam sambutannya mengungkapkan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekedar hura-hura, tapi diharapkan dapat menjadi wadah bagi mahasiswa bimbingan konseling Islam untuk belajar dan berkembang. Beliau juga menekankan pentingnya membangun kerjasama, integritas, dan kepercayaan diri untuk mencapai cita-cita. Jadi kegiatan seperti ini itu sering dilakukan setiap tahun, cuma namanya beda-beda. Konseling tahunan ini yang diadakan oleh HMPS BKI itu untuk mengasah kemampuan konseling mahasiswa, kemudian melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder. Tetapi terlepas dari itu, hal yang paling penting ini membangun kesadaran mahasiswa-mahasiswa konseling, bagaimana pentingnya itu konseling di masa depan. Selain daripada itu, saya memiliki keyakinan tentang prospek BKI ke depan, karena di setiap lini kehidupan, setiap instansi itu membutuhkan tentang konseling. Bahkan dari Kapolres tadi mengatakan bahwa di Kapolres saja itu membutuhkan konseling, dan tidak menutup kemungkinan mahasiswa BKI yang selesai sarjana misalnya itu bisa menjadi polisi dan ditempatkan di bagian konseling. Karena saya mengapa mengatakan bahwa konseling itu penting dalam kehidupan hari-hari ini dan kehidupan ke depan. Contoh misalnya, saya punya teman itu anaknya sakit kepala berhari-hari, atau bisa disebut depresi karena maraknya lalu lintas informasi yang sangat-sangat padat, dan kepalanya atau otaknya tidak bisa mencerna sehingga dia membutuhkan konselor untuk di konseling. Nah, di bagian ini mahasiswa BKI bisa menunjukkan eksistensinya untuk memberikan solusi kepada satu orang saja. Nah, setiap mahasiswa konseling bisa memberikan konseling terhadap satu orang, maka yakin dan percaya dari semua jumlah mahasiswa itu bisa memberikan sumbangsi untuk kampus, untuk daerah, dan lebih besar untuk negara. Adapun tujuan kegiatan ini yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas mahasiswa BKI IAIN Palopo dengan mendasarkan diri pada hasil-hasil penelitian dan kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat. Yang kedua, memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan permasalahan masyarakat yang tersisih pada semua strata, yaitu masyarakat yang tersisih secara ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Yang keempat, mampu membuat perjanjian kesepahaman dengan instansi yang terkait guna peningkatan mutu dari kedua belah pihak. Kapolres Kota Palopo AKP Saparudin menyampaikan apresiasi atas hadirnya program studi bimbingan konseling Islam di kampus ini. Beliau berharap kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat membawa manfaat bagi mahasiswa dan masyarakat. Konseling Vibes akan diisi dengan berbagai kegiatan menarik seperti studi konselor, Maulid Nabi, workshop, bersinar, konselor Go to School, cipta konselor, dan puncaknya milad program studi bimbingan dan konseling Islam. Acara pembukaan konseling Vibes ditutup dengan penampilan tarian buta yang memukau para hadirin.
Dari Auditorium Mini Fuad IAIN Palopo, Hafsah Hakim, Palita TV, melaporkan. Kabar menarik datang dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kegiatan Mak Bicara untuk pertama kalinya diadakan di IAIN Palopo diselenggarakan oleh pengurus HMPS KPI pada Senin 26 Agustus 2024. Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam kembali menyelenggarakan kegiatan yang bertemakan pendidikan. Kali ini pertama kalinya di IAIN Palopo, kegiatan membicara diselenggarakan. Uniknya, kegiatan yang diselenggarakan di Auditorium Mini Fuad tersebut memiliki nuansa yang berbeda dengan kegiatan yang pernah terlaksana sebelumnya. Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari 3 generasi, yaitu generasi X, generasi Y, dan juga generasi Z. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga mengundang para siswa yang berasal dari SMA Sederajat untuk turut andil sebagai peserta dalam menyukseskan kegiatan ini. Yundini sebagai pemateri dari generasi X menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat dan harus terus dilaksanakan karena akan menjadi sebuah peluang untuk mahasiswa yang akan terjun di dunia kerja nantinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama saya mau mengapresiasi terlebih dahulu bagaimana adik-adik mahasiswa dalam melakukan sebuah kegiatan yang luar biasa ini. Mak Bicara ini saya kira kita perlu tingkatkan ke depan bahwa kegiatan ini harus berjalan, harus terus kita laksanakan. Kenapa? Karena kegiatan ini adalah kegiatan bagaimana menjadi peluang bagi mahasiswa nantinya yang akan terjun ke dunia kerja yang nyata. Jadi saya rasa hari ini kita bisa mengevaluasi, bahkan mari dari panitia kita merefleksi apa sih kekurangan dari kegiatan yang kita lakukan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Mak Bicara ini akan harus kita gaungkan ke semua mahasiswa bahwa ada program, ada kegiatan yang namanya Mak Bicara yang akan menghadirkan berbagai narasumber dari misalnya dari pendidikan dan lain sebagainya. Jadi kalau perlu misalnya hari ini berbicara tentang pendidikan apa gitu, baru kalau tahun depannya lagi kita bisa mengganti sebuah tema. Saya kira itu. Ya, sebagai pendidik, sebagai guru, harapan saya tentunya bahwa generasi yang menempuh pendidikan saat ini harapannya bisa melakukan perubahan-perubahan bagaimana mengisi kemerdekaan ini untuk kita bahwa tidak boleh berhenti semangat, tidak boleh berhenti berjuang. Nah, yang paling penting adalah kita harus tetap semangat meskipun kita dalam keterbatasan. Ya. Dari Audit Mini Fuad IAIN Palopo, Syaca Miftah, Palita TV, melaporkan. UKK Pramuka IAIN Palopo menggelar perlombaan bertajuk Prospek yang diikuti oleh seluruh SMA se-Sulawesi Selatan. Kegiatan ini berlangsung pada 24 Agustus hingga 30 Agustus 2024. Pembukaan kegiatan Prospek ke-16 tahun 2024 dihadiri oleh peserta tingkat SMA Sederajat se-Sulawesi Selatan. Pada kegiatan Prospek kali ini memiliki 24 pangkalan yang terdiri dari peserta putra dan putri. Surdiono selaku ketua panitia menyampaikan bahwa tujuan dari diadakannya kegiatan ini adalah untuk menghidupkan kegiatan kepramukaan yang sebelumnya sempat vakum disebabkan karena adanya wabah COVID-19. Kegiatan ini berlangsung selama 6 hari yang dimulai dari tanggal 24 Agustus hingga 30 Agustus 2024. Kegiatan ini diakhiri dengan sesi foto bersama oleh para panitia dan juga para tamu yang mengenakan pakaian adat yang berbeda-beda. Kegiatannya itu bukan olahraga seni dan perkemahan. Jadi mana kegiatan ini itu kami targetkan untuk tingkat penegak se-Sulawesi Selatan yang terdiri dari SMA, SMK, MAN, dan Sederajat se-Sulawesi Selatan. Ya, adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan kepramukaan yang selama ini mungkin selama COVID itu sudah sempat terhenti, tapi kita berusaha untuk mencoba membuka lagi minat-minat para siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler wajib ini dan yaitu pramuka. Adapun target peserta kami yaitu 24 pangkalan se-Sulawesi Selatan kami batasi. Kemudian pesertanya yang ada sekarang itu 624 peserta putra dan putri.
kegiatan ini dari tanggal 24 Agustus sampai 30 Agustus 2024 selama sepekan. Adapun untuk orang yang menghadiri tadi pembukaan kegiatan tentu saja didukung langsung oleh Bapak Rektor YN Palopo dan Pasca Sarjana, Direktur Pasca Sarjana juga turut menghadiri kegiatan. Kemudian juga dari Sivitas Akademika, kemudian dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka, Dewan Kerja Cabang Kota Palopo, dan masing-masing bina damping dari Pangkalan yang mengikuti kegiatan ini. Dari pelataran Gedung PB Yayan Palopo, Fatma Hikam, Palita TV melaporkan. Informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap update informasi Anda di channel YouTube Palita TV. Saya Nur Syamsi beserta kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.